Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mundakir Asnawi. Pada video ini saya akan mempraktekkan perintah-perintah dasar di command prompt sebagai bagian dari tugas 2. Untuk yang pertama adalah penggunaan CD ya. Saya menggunakan command prompt Windows dan saya buka menggunakan administrator. Langsung saja saya praktekkan untuk yang pertama, yaitu penggunaan kode CD. Misalkan CD ini adalah untuk berpindah direktori ya. Misalkan saya dari ini kan di C, misalkan saya akan berpindah ke drive D ya, maka saya ketikkan CD CD titik 2. Ini saya udah berada di drive D. Kemudian yang kedua adalah perintah CLS. CLS ini fungsinya untuk membersihkan layar. Ini saya ketikkan CLS, maka yang sebelumnya diketikkan di sini akan dihilangkan semuanya. Kemudian CLS garis miring ini ya, ini adalah untuk perintah menambahkan bantuan atau informasi penggunaan untuk perintah CLS. Selanjutnya perintah dir garis miring tanya, itu untuk menampilkan opsi dan parameter yang dapat digunakan untuk menemukan isi direktori secara spesifik. Kita contohkan di sini adalah dir spasi garis miring tanya. Ini adalah untuk menampilkan hasilnya seperti ini. Masih dilanjut. Oke. Kemudian yang kelima adalah ipconfig ya. ipconfig untuk menampilkan konfigurasi jaringan dasar komputer saya seperti IP address, subnet mask, dan default gateway. Kita contohkan ya, ipconfig. Ini adalah untuk alamat IP saya dan lain sebagainya. Kemudian ipconfig all, maksudnya adalah kita jelas dulu ya. Selanjutnya adalah ipconfig all, itu adalah perintah untuk menampilkan informasi konfigurasi IP secara lengkap ya, termasuk MIC, DNS server, dan lain-lain. Kita contohkan di sini ya, ipconfig garis miring all. Ini adalah lengkap ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ipconfig garis miring tanya. ipconfig garis miring tanya. Ini adalah untuk perintah untuk tambahan yang bisa digunakan dengan ipconfig atau menampilkan semua daftar yang bisa digunakan dengan kode ipconfig. Misalkan di sini ada ipconfig all, ada ipconfig renew, dan sebagainya. Kemudian yang ada ipconfig garis miring release. Ini fungsinya untuk melepaskan IP saat ini ya. Dan ini biasanya digunakan saat kita ingin mereset koneksi jaringan. Saya praktekkan di sini ipconfig
garis miring rilis ya. Nah, hasilnya seperti ini, bisa CLS ya. Kemudian selanjutnya npconfig renew. Nah, ini fungsinya untuk setelah tadi kita melepaskan. Nah, ini untuk menjalankan npconfig atau meminta alamat IP baru. Ini saya contohkan ya. Renew. Nah, hasilnya seperti ini. Ini adalah IP yang baru. Setelah tadi nipconfig renew, kemudian selanjutnya nipconfig display DNS. Ini kode ini untuk menampilkan daftar cat DNS lokal yang tersimpan di komputer saya, dan ini juga menunjukkan domain yang sebelumnya saya akses. Saya praktekkan ya untuk ipconfig display DNS. Nah, hasilnya seperti ini. Yang selanjutnya adalah ipconfig flash DNS. Ini fungsinya untuk menghapus cat DNS agar komputer mendapatkan informasi DNS terbaru saat mengakses internet. Ini saya praktekkan ya, ipconfig flash DNS. Nah, berhasil. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah ipconfig register DNS. Ini untuk menjalankan ipconfig atau untuk menjalankan npconfig atau register DNS untuk memperbarui pendaftaran nama host komputer saya ke server DNS. Saya coba ipconfig register DNS ya, DNS ya. Ini sudah berhasil. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan ping. Saya menggunakan perintah ping google.com ya untuk menguji koneksi internet ya, ping google.com. Ini adalah hasilnya, menunjukkan bahwa komputer saya berhasil menghubungi Google dengan waktu respon tertentu. Kemudian selanjutnya Netstat ya. Netstat ini saya gunakan untuk melihat konfig jaringan aktif komputer saya, termasuk port yang digunakan dan alamat IP tujuan. Ini saya praktekkan ya. Saya bersihkan dulu Netstat. Nah, ini ada jaringan yang aktif. Kemudian yang selanjutnya adalah
tracer ya, tracer saya berikan dulu. Tracer ini adalah perintah yang gunakan untuk melacak rute jalur paket dari komputer saya. Kalau ini saya coba tracer Google.com, maka ini untuk melacak rute atau jalur paket data komputer saya menuju ke server Google. Coba saya praktekkan ya, tracer google.com. Setelah tadi tracer, ini peta yang berikutnya adalah pathing ya. Pathing itu mendapatkan laporan data tentang jalur paket informasi jika ada kehilangan data di salah satu hop. Saya coba ya, pathing. Nah ini dia hasilnya seperti ini. Informasinya. Kemudian lanjut, yang berikutnya adalah NSLookup. Ini untuk misalkan saya menjalankan NSLookup Google.com tuh mengetahui IP dari domain Google serta informasi DNS lainnya. Ini saya langsung coba NSLookup. Ini default server seperti ini. Saya coba Google.com ya. Misalkan Google.com ya. Nah ini informasinya seperti ini keluar. Oke, kita lanjutkan. Setelah tadi NSLookup, ini NetSH. Ini untuk memberikan akses konfigurasi jaringan lanjutan. Misalkan saya gunakan NetSH WLAN show profile ya, untuk melihat daftar WiFi yang pernah tersimpan. Oke, saya coba NetSH WLAN show profile. Nah ini adalah beberapa histori daftar WiFi yang pernah saya pakai ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah rute. Ini coba saya menggunakan rute print untuk menampilkan tabel routing komputer saya yang menunjukkan bagaimana data dikirim ke jaringan tertentu. Melakukan rute. Ini rute, contohnya saya gunakan rute ping, rute print ya. Nah ini adalah tabel routing komputer saya ini. Kemudian yang terakhir adalah net nih, untuk melihat daftar pengguna komputer saya. Saya gunakan net user untuk melihat daftar pengguna komputer. Saya gunakan net user ya. Net user. Ini adalah kok nama komputer saya. Oke, demikian video yang bisa saya buat untuk praktikum kali ini. Apabila banyak kesalahan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.